Kalau kita mengedukasi mengenai Wikinara, ini harus bisa ditangkap secara benar. Karena jangan sampai salah mengedukasi. Karena ini positioningnya produk Kinara bagus. Tidak hanya untuk satu golongan tertentu, untuk case tertentu, tidak. Karena ini sifatnya universe, dia global, dia bekerja dengan baik di tubuh Anda dua-duanya. Cuman harus bisa dibedakan mana wiki S, mana wiki X fungsi. Tapi konsepnya dua-duanya bagus. Nah, untuk diketahui ya bahwa wiki S dan wiki X kita ini adalah terbuat dari herbal. Ini harus diketahui dulu. Jadi tidak ada kimianya sama sekali, tidak ada. Nah, oleh karena itu, karena kedua produk ini ya dari herbal, jadi sifatnya holistik. Nah, apa sih kegunaan holistik itu ya dalam tubuh kita? Dia bekerja secara menyeluruh, beda dengan obat dokter. Oke, ini kita garis besar dulu ya tentang Wikinara itu apa gitu produk ini ya. Jadi eh, terbuat dari herbal, baik Wiki S maupun Wiki X, bersifat holistik, artinya tidak untuk case tertentu, tidak untuk orang tertentu, tidak untuk komunitas tertentu, jadi global. Dan boleh dikonsumsi untuk yang sehat, yang sakit, yang sedang pengobatan atau recovery juga ya dari berbagai golongan. Hanya saja nanti ada beberapa golongan yang tidak boleh karena bukan komposisinya, tapi ada beberapa eh, gejala yang ditimbulkan agak kurang baik ya untuk misalnya ibu hamil gitu-gitu. Tadi saya jelaskan ya. Jadi dua-duanya herbal non GMO. Non GMO itu artinya tidak ada kandungan kimia sama sekali. Tidak ada sintetik ya. Kemudian standar GMP pabrik kita yang harus diketahui ya. Kemudian berbepom dan komposisi halal. Dan yang paling penting sekali tidak kontra dengan obat-obatan dokter. Artinya, kedua produk Wikinara ini justru bisa sangat membantu mengoptimalkan obat-obatan dokter bekerja dengan baik di tubuh kita. Makanya tidak ada kontraindikasi. Oke, okay? Jadi ini harus dipahami. Jadi jangan sampai pikir bahwa Wikinara saingannya obat dokter. Tidak. Obat dokter ya obat. Wikinara suplemen yang membantu obat-obatan secara medis bekerja dengan baik di tubuh kita. Itu digarisbawahi ya, karena ini merupakan selling point. Obat dokter diberikan hanya pada keadaan seseorang terdiagnosa sakit. Jadi kalau nggak sakit nggak boleh minum obat. Beda dengan Wikinara. Sehat bagus, sakit lebih bagus ya, recovery apalagi, preventif apalagi. Nah itu, makanya dia bersifat holistik. Apa sih holistik itu? Holistik itu bekerja dalam tiga hal. Satu detox, dua regenerasi, tiga imunomodulator. Detox apa? Detox itu membuang semua racun tubuh. Bagus, karena kalau tubuh kita ini ibarat rumah yang ada tong sampahnya. Jadi kalau nggak dibersihkan, akan menimbulkan toksin, radikal bebas, dan semua itu menimbulkan penyakit. Ya, baik yang akut maupun yang kronis. Nah, kemudian bersifat regenerasi sel. Kenapa? Setiap sel-sel di tubuh kita ini mempunyai jangka waktu hidup tertentu. Nah, itu harus melahirkan sel-sel yang bagus. Itulah kerja holistik, bagian daripada eh, sifat dari herbal-herbal tertentu yang komposisinya bagus. Yang ketiga apa? Bersifat imunomodulator. Apa sih imunomodulator itu? Imunomodulator itu tubuh secara alami bisa menciptakan kekebalan tubuh. Nah, apa yang harus dikonsumsi? Nah, di Wikinara dua-duanya mempunyai ingredients yang bersifat itu. Ya, ingat ya. Oke. Terus tidak kontraindikasi. Aturan minumnya fleksibel karena kita bukan obat ya. Jadi jangan terpaku harus ini nanti saya jelaskan. Kalau obat dia harus sesuai dosis dan aturan minum. Kalau Wikinara dia fleksibel karena dia bekerja secara holistik dan terbuat dari herbal.
Kita bukan obat, kita suplemen penunjang obat untuk bekerja lebih optimal, tidak berlawanan, dan bisa digunakan untuk semua golongan. Ya, itu catat. Ya, oke. Okay? Nah, jadi kalau kita sekarang pertama yang kita bahas adalah WikiX. Langsung kita lihat slide-nya WikiX tentunya, dan kita langsung lihat komposisi. Ada sekitar 17 komposisi ya. Coba 14 atau 17. Coba buka komposisinya, yaitu bagus semua ya. Bersifat rata-rata semua bersifat antioksidan. Boleh kita lihat layarnya WikiS langsung di komposisi. Nah, jadi saya buka sendiri di table saya ya. Jadi oke. WikiS ini komposisinya ya fiber pitch ya. Ada Psyllium khas yang pertama ya, kemudian ada buah-buahan, kemudian ada buah-buahan dan sayur ya, kemudian ada peach, ada inulin, ada lemon, ada nanas, ada enzim lipase ya, kemudian ada campuran vitamin ya, ada vitamin C, ada koala, ada aloe vera, ada red beet, ubi merah, kemudian ada bakteri Bifidobacterium longum, dan yang terakhir ada kolagen peptide. Nah, kalau dihitung itu ada 14 item ingredients. Nah, 14 item ingredients ini semua bersifat antioksidan. Fungsi antioksidan terutama apa? Membuang toksin racun di dalam tubuh Anda. Di mana yang perlu dibuang? Karena ini yang membedakan antara WikiS dan WikiX adalah di Psyllium khas. Ya, coba kalau Anda lihat Psyllium khas. Psyllium khas ini fungsinya terutama di target organnya adalah usus. Ingat, yang perlu didetoks di tubuh kita itu pertama adalah usus. Kenapa? Karena usus adalah pintu gerbang semua yang kita asup. Jadi ada sekitar 170 penyakit sumbernya dari usus. Usus Anda kotor, otomatis kesehatan tubuh Anda tidak akan terjamin. Kemudian kenapa kita harus konsumsi WikiS? Karena WikiS ada Psyllium khas dan itu mengandung fiber serat. Di zaman sekarang ini orang sangat sulit sekali makan, susah untuk konsumsi serat. Ya, yang serat itu berasal dari mana? Dari buah, dari sayur. Anak-anak zaman sekarang ini berdasarkan data sensus ya, umur 9 tahun saja sudah malas mengkonsumsi buah dan sayur. Ini berakibat sangat buruk. Apa yang Anda lakukan pada saat ini adalah investasi kehidupan Anda di kemudian hari, termasuk anak-anak kita. Nah, itu harus diperhatikan. Sementara yang fiber ini sangat kaya dengan antioksidan. Antioksidan itu apa sih, Dokter Merli? Antioksidan itu ya bersifat untuk membuang semua toksin, radikal bebas, ya, racun-racun tubuh. Kenapa radikal bebas toksin harus dibuang? Karena akan menimbulkan berbagai penyakit imun tubuh Anda rendah, Anda tidak bisa regenerasi sel, dan muncul penyakit-penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif itu apa? Jantung, stroke, diabetes, obesitas juga, ya, apalagi terutama kanker. Nah, kalau toksin Anda ini sudah menyebar di seluruh tubuh dan sel Anda, terminasinya apa? Sel kanker. Nah, itu yang dikhawatirkan. Nah, Psyllium khas ini, ya dia sifatnya fiber. Dia kaya akan serat dan memudahkan pencernaan. Ciri-ciri usus Anda bermasalah, salah satunya adalah mulai sembelit. Anda susah buang air besar. Ya, kemudian asam lambung Anda sering naik. Nah, kenapa? Makanya pertama kali indikator sehat adalah usus Anda harus bersih.
Dan itu harus dimulai dengan apa? Selain pola hidup sehat. Tapi kalau pola hidup sehat sekarang ini udah susah Anda jalankan. Apa sih pola hidup sehat? Ya, pola hidup sehat itu seperti ya olahraga teratur, konsumsi banyak sayuran dan buah-buahan, tidak boleh begadang, tidurnya cukup, minum air putih yang cukup sesuai dengan berat badan Anda, ya, menghindari makanan-makanan atau minuman yang ada pengawet, kemudian minuman beralkohol. Nah, itu rasanya sulit sekali zaman sekarang ini. Harus ditambah dengan konsumsi suplemen yang komposisinya sangat menunjang, terutama untuk membersihkan usus Anda dulu. Anda nggak usah berpikir yang terlalu berlebihan. Usus Anda kotor, udah Anda bermasalah. Usus Anda bersih, awal yang baik. Awal yang baik. Jadi detox yang benar dimulai dari usus, kemudian darah, kemudian baru organ tubuh. Organ tubuh kita itu ya ada 6 yang vital. Pertama usus, ya, kemudian hati, kemudian ginjal, ya, kemudian otak, kemudian jantung, paru terakhir. Nah, itu semua bersinergis, berkesinambungan. Tapi dimulai dengan usus. Ingat, usus ini punya jangka waktu hidup sel-selnya 2 sampai 3 hari. Nah, makanya ya kenapa tadi eh, usus kita tuh harus bersih. Karena tiap 2 3 hari sel usus mati diganti yang baru. Makanya kalau konsep holistik adalah detox, regenerasi sel, terakhir imunomodulator. Menciptakan imun tubuh secara alami. Kalau di booster terus, kalau Anda dikit-dikit sakit, Anda baru minum imun booster, percuma. Ya, tapi kalau Anda ususnya bersih, darah Anda bersih, organ tubuh Anda berfungsi dengan baik, itu akan terjadi regenerasi sel yang baik. Kalau regenerasi sel Anda bagus, otomatis imun tubuh Anda bagus. Karena apa? Tubuh menjadi imunomodulator. Tubuh Anda ini jadi imunomodulator. Anda nggak perlu minum vitamin yang lain gitu loh. Tubuh Anda tercipta secara alami. Nah, itulah makanya kenapa kita buat ya WikiS. Nah, visi Lumhas ini bekerja membuang semua yang tadi kalau kita nonton di video ya, itu kan banyak tuh yang nempel-nempel di usus pinggir-pinggir dinding. Itu harus dibuang. Nah, itu kerjanya si visi Lumhas. Hmm. Kenapa mesti dibuang, Dok? Karena itulah tempat awalnya penyerapan semua yang dikonsumsi. Anda mau konsumsi yang bagus sekalipun, kalau dinding usus Anda tebal dengan sampah atau bahkan cacing, nggak akan masuk. Bagaimana masuk? Orang penyerapan itu, coba Anda pikir, nyerapin di mana coba makan? Jadi dinding usus. Di dinding usus diserap, disaring, baru dioper ke darah, baru dioper ke melalui pembuluh darah, baru ke seluruh tubuh didistribusikan. Nah, jadi saringan pertama tuh di usus. Bayangkan kalau dinding usus Anda penuh dengan sampah, berapa kali kita harus membersihkan usus, Dok? Nanti saya bahas ya. Nah, jadi tidak akan bisa menyerap. Nah, jadi pertama yang Anda lakukan adalah bersihkan usus Anda dengan benar. Dengan benar loh ya. Apa sih dok dengan benar maksudnya? Kan yang dibersihkan usus aja dindingnya. Kita bisa aja dong minum pencahar. Oke, boleh minum pencahar, tapi yang dibuang cuma tinja. Toksin-toksin yang nempel, yang kerak-kerak tadi itu yang nempel udah bertahun-tahun, nggak akan hilang. Makanya kalau Anda minum pencahar, ya Anda kayak yoyo. Anda tiba-tiba ditimbang berat badan turun. Yang lain dibuang tinja dan air. Tapi toksin nggak dibuang. Radikal bebas nggak dibuang. Regenerasi sel tidak terjadi. Apalagi imunomodulator. Jauh panggang dari api. Nggak mungkin. Nah, jadi konsep yang pertama, detox yang benar, maka akan jadi regenerasi sel, akan jadi imunomodulator, di mana imun tubuh kita secara alami. Berkat tubuh Anda sudah sehat. Nah, ya. Kemudian tadi kan ada banyak tuh, ada inulin, ada bifidobakterium, ya kan, kemudian ada injimlifase, ada red beet, itu semua komposisinya
bagi satu produk yang bersifat detox, selain detox dia harus mencukupi nutrisi. Karena sifat detox itu dia membuang racun. Tapi kalau semua racun dibuang, tidak dikasih nutrisi-nutrisi lagi, nggak seimbang dong. Tubuh Anda lemes. Nah, disinilah kehebatannya WikiS. Jadi yang lain bersifat rata-rata semua antioksidan, tapi juga mencukupi nutrisi yang dibutuhkan. Jadi nanti ada red beet itu bagus untuk nutrisi, ya. Kemudian ada inulin yang bekerja sebagai um, apa prebiotik juga. Ada bifidobacterium bersifat probiotik, ya, ini kan dinding usus. Kemudian ada lagi pineapple antioksidan yang bagus, terutama untuk perempuan tuh, ya, untuk mencegah terjadinya kanker serviks. Jadi banyak di komposisi yang 14 ini berperan pada fungsinya masing-masing. Tapi kita tarik garis besarnya bahwa dengan WikiS bisa untuk detox usus, darah, dan organ vital tubuh yang tadi 6. Nah, kemudian juga bisa menurunkan kolesterol, tekanan darah, kadar gula darah, ya, kemudian asam urat, dan mencegah terjadinya sel berubah menjadi sel kanker karena bersifat regenerasi sel. Nah, ini harus dipahami. Nah, WikiS ini bekerja secara holistik dan simultan. Anda harus konsumsinya asalkan dengan syarat rutin. Bagaimana cara mengkonsumsi WikiS yang benar? WikiS, ya. Nah, jadi karena kita ini fleksibel, ya, bukan obat. Kalau obat itu kaku, tapi kalau herbal bersifat holistik, dia fleksibel. Hanya saya ingatkan bahwa tetap harus rutin. Nah, ya, ini nanti bisa dibagi, tapi yang penting pemahaman daripada WikiS-nya, ya. Nah, jadi begini. WikiS ini kan target organnya adalah usus yang pertama. Kedua baru darah, ketiga baru organ vital yang lain. Jadi kalau ada pertanyaan, Dok, kenapa minum WikiS itu, ya, kok buang air besar? Justru harus buang air besar karena target organnya di usus. Usus WikiS ini, ya, kita target organnya pertama adalah usus. Anda harus bersih. Kapan diminum? Ingat, usus ini mempunyai pola sirkulasi cara kerja. Namanya ritme sirkadian usus. Pada jam 4 pagi, 4 subuh sampai jam 12 siang itu adalah proses pembuangan. Nah, jadi kalau Anda meminum WikiS harus sejalan dengan periode fase cara bekerjanya usus. Kalau Anda berperan WikiS untuk membuang toksin, ya, nah, harus mengikuti irama kerjanya si usus. Nih, usus ini kan jam 4 sampai jam 12 siang ini dia proses pembuangan, artinya racun dibuang. Nah, WikiS bekerja 8 jam setelah dikonsumsi. Anda hitung mundur, ya, dari jam 4 atau jam 5 lah, ya, paling nggak, ya, biasanya kita jam 4 sampai jam 8. Dia tarik rata-rata itu biasanya jam 5, jam 7. Jam 5 pagi sampai jam 7 pagi. Anda hitung mundur 8 jam sebelum, karena WikiS bekerja 8 jam setelah Anda konsumsi. Nah, itu sekitar jam berapa? Jam 9 malam. Jam 9 malam Anda konsumsi WikiS. Supaya pada saat usus melakukan pembuangan toksin, itu udah maksimal dibantu dengan WikiS. Jadi ibaratnya, saya kasih ilustrasi. Ibaratnya mesin cuci, ini usus. Nah, tapi kalau nggak ada deterjen, ya kan, nggak akan bersih itu pakaian. Sama usus. Ya kalau nggak dibantu dengan WikiS, ya kerjanya ya nggak maksimal. Nah, inilah guna WikiS. Makanya harus tahu kapan mengkonsumsi WikiS yang benar. Jam 9 malam supaya pada saat proses usus membuang toksin seirama.
Nah, jadi jam 4 jam 8 antara jam 5 jam 4 jam 4 subuh sampai jam 8 pagi atau diambil rata-rata biasanya jam 5 subuh sampai jam 7 pagi itu proses pembuangan. Nah, itu maksimal tuh kebuang semua toksin radikal bebas yang tadi nempel di dini usus. Nah, oke. Kemudian ritme keduanya pola kerja si usus pada jam 12 siang ya sampai jam em, 7 malam itu proses pencernaan. Ini penting nih diketahui. Makanya bagus pada jam segitu Anda makan. Kalau bisa Anda mau sehat, Anda lakukan intermittent fasting baru makan di jam 12 malam. Kalau tubuh Anda mau benar-benar sehat, terbebas dari sel kanker atau penyakit degeneratif, lakukan intermittent fasting di mana Anda makan besar hanya di jam 12 sampai jam 7 malam. Sekitar jam segitu Anda waktu durasi makan. Anda mau makan banyak karbo di durasi itu. Karena disitulah usus bekerja untuk mencerna. Jadi apapun yang Anda konsumsi pada jam segitu ya dicerna. Nggak akan, insya Allah nggak akan jadi lemak. Karena langsung dicerna sama usus. Nah ini harus diketahui. Makanya kalau mau konsumsi lagi WKS ya pada jam segitu juga. Nah, kalau ada yang mengatakan, dok saya mau kurus, minum WKS 2 kali. Sebelum tidur sama jam 12, sebelum makan. Nah, itu proses pencernaan. Jadi dia ikut membantu mencerna karena ada apa? Karena ada enzim lipase. Karena ada bifidobacterium longum tadi yang ikut membantu. Ada serat yang gampang dicerna. Nah ya, ini kegunaan WKS Anda harus paham dengan sinergis dengan cara kerja usus. Tapi kalau udah mulai jam 7 malam, apalagi jam 8 ya, sampai jam 4 pagi, jangan ada konsumsi. Apalagi karbo, udah pasti jadi lemak, udah pasti jadi sampah. Anda bisa jadi gemuk. Kalaupun Anda mau konsumsi jam segitu, konsumsi serat, sayur atau buah. Ya, atau Anda minum aja Wiki X. Wiki X dan Wiki S. Ah, itu lebih baik. Nah, kalaupun nggak bisa dok, ada gathering Wikidara dok. Sayang nih kalau dilewatkan makannya enak-enak, kan gitu. Nggak apa-apa, boleh makan sekali. Tapi setelah itu 4 jam ke depan Anda jangan tidur, jangan langsung tidur. Karena itu pasti memperberat kerja usus dan usus makin males dan akhirnya tertimbun itu lemak di situ akan jadi lemak perut jadi buncit. Nah, di situ kendali. Jadi kalau Anda terpaksa makan malam setelah jam 7, Anda jangan tidur paling nggak jam 4 jam setelah itu. Atau kalaupun nggak tahan lapar banget, Anda konsumsi serat atau buah. Karena dia 2 jam langsung larut. Ya tidak jadi sampah di situ. Nah ini penting ya. Supaya Anda nih ya, kalau udah minum WKS ya, nggak sia-sia gitu loh kerjanya. Nanti Anda minum WKS, tentang ada WKS, ada Dewa Penyelamat nih, makan sembarangan aja. Iya nggak ya percuma sama aja Anda gali lubang tutup lubang gitu loh. Rugi Anda, rugi secara waktu, rugi secara uh, aplikasi, rugi uang juga Anda, ya kan? Nah jadi kita harus benar. Nah kemudian hmm, siapa saja yang boleh mengkonsumsi WKS? Gitu pertanyaannya ya. Yang boleh mengkonsumsi WKS ya orang sehat, orang sedang sakit, kan tapi ada tapinya nanti ya, orang yang sedang dalam masa pengobatan, ya, terus kemudian usianya berapa saja. Nah, kalau untuk yang usia di bawah 5 tahun ya belum boleh, tidak disarankan. Ya, jadi di atas 6 tahun boleh, tapi itu pun setengah saset dan tidak tiap hari. 3 hari sekali atau seminggu sekali boleh. Ya antara 6 sampai 12 tahun segitu aja dosisnya. Ini fleksibel ya. Karena apa? Kita ini herbal, bukan obat. Namun kalau seperti kita ini yang usia sudah 25 tahun ke atas ya, sebaiknya minum Wiki S ya. Minum Wiki S itu untuk 1 bulan pertama karena kita tidak pernah melakukan namanya detox seumur hidup nih misalnya Anda konsumsi tiap hari ya harus tiap hari ya harus
Orang nggak pernah dicuci kok ususnya. Nanti bulan kedua Anda boleh per 3 hari sekali atau seminggu sekali. Nah, jadi ada jangka begitu ya. Dan ini tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil. Kenapa? Karena kan ini efeknya buang air besar nih. Tidak semua ibu hamil kalau tiba-tiba mules ya, dia kuat rahimnya. Takutnya menjadi faktor pencetus kontraksi dini, prematur contraction, ketahuan pecah dini, antara rahimnya tidak kuat, apalagi bayi mahal atau bayi mahal. Pasangan yang sudah lama tidak punya anak, ya tiba-tiba hamil, atau ibu-ibu yang biasa hamilnya lemah, gara-gara buang air besar, ya kan, kontraksi itu. Jadi apa? WKS jadi kambing putih bukan kambing hitam. Ya kan, pahlawan kesiangan. Nah, jangan. Kita cari aman. Jadi WKS tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil. Ibu menyusui boleh? Boleh. Ya, justru ibu menyusui bagus. Karena dia ngebuang-buang kotorannya, ya kan. Itu karena ibu hamil kan biasanya bahkan juga mencapai berat badan ideal tanpa merusak komposisi um, tubuh yang lain gitu ya kan, maksudnya tidak menyebabkan anemia atau yang apapun yang lain. Ini bagus WKS karena ada nutrisinya. Kemudian siapa lagi yang tidak boleh mengkonsumsi WKS? Ya, untuk orang-orang dengan penyakit gangguan fungsi ginjal dengan terapi hemodialisa, sedang terapi hemodialisa atau cuci darah. Tapi dok, ada kasus yang dengan cuci darah sembuh dok. Boleh saja. Jadi dengan catatan ada notes-nya di situ. Kalau Anda ingin memberikan pada orang-orang yang sedang diterapi cuci darah, tanya dulu. Ya, sehari itu boleh konsumsi air itu berapa? Berapa mili, berapa liter? Karena apa? Setiap yang mengkonsumsi WKS itu harus banyak minum. Kenapa? Membantu supaya toksin keluar. Jadi kalau Anda minum WKS, ya WKS ini, terus Anda nggak minum, ini kasihan usus meres nggak keluar, ginjal juga meres nggak keluar, karena ini akan keluar lewat BAB, akan keluar lewat BAK, buang air kecil, ya. Nah kalau airnya susah sedikit, bagaimana? Sementara kerja psilium itu harus banyak minum. Nah pada case orang-orang yang sedang diterapi cuci darah, dia ada limited, dibatasi cairan yang masuk. Kenapa? Karena dia sesak, ginjal berat, jadi minumnya dikurangi. Tapi kalau dok, ada dok yang nggak dibatasi. Kalau dia tidak dibatasi boleh, tapi kalau dibatasi jangan. Oke, itu ya case-nya nggak boleh. Tadi ingat ya, ibu hamil. Nah, ya kan, anak di bawah balita, taruhlah garis besarnya 6 tahun ke bawah deh, nggak usah 5 tahun, 6 tahun ke bawah nggak boleh. Oke. Kemudian ini dengan case penyakit gagal ginjal tapi dengan terapi cuci darah yang dibatasi intake minumnya. Kemudian apa lagi? Penderita dengan demam berdarah. Banyak masuk di case saya soalnya. Bukan karena berbahaya bagi demam berdarahnya, bukan. Komposisinya ini berbahaya, bukan. Ingat ya, demam berdarah ini kan, trombosit ini kan cepat turun nih. Segala kegiatan aktivitas on bed. Kalau udah 90 trombosit ya, HB juga turun. Dengan dirawat kan nggak boleh turun dari tempat tidur. Sementara efek dari WKS ini bolak-balik kamar mandi. Nah, kan dia itu bergeraknya nggak boleh secukupnya dia. Kenapa? Karena takut pecah pembuluh darah. Jadi bukan komposisinya, tapi akibat reaksi yang terjadi jika kita mengkonsumsi WKS ini akan bolak-balik kamar mandi, buang air besar, dan itu tidak boleh dikonsumsi pada orang yang sedang dirawat dengan DBD, ya kan? Anda jangan buang kita aja kalau ya dirawat di DBD dengan trombosit sudah menurun tajam itu kan trombosit baru naik kalau di hari kelima bebas panas. Dan selama itu aktivitas on bed.
Kalau buang air besar terus dia banyak gerak, pecah pembuluh darah, kasus lagi malah WQS nanti disalahin. Jadi tidak. Jadi lebih baik untuk case kayak gitu kita hindari. Oke. Okay? Nah, kemudian ini WQS ya. Untuk penyakit-penyakit degeneratif ya masuk di saya tuh. Dok, minum WQS, dok, untuk penyakit stroke ini boleh nggak dok? Sementara obat dokter masih. Jangan Anda memberhentikan obat dokter yang sedang dikonsumsi pada orang yang ingin Anda berikan WQS, kecuali atas perintah dokter yang sedang merawat. Itu garis bawahi. Ya kenapa? Justru WQS ini bergandengan tangan dengan obat dokter. Ya, jadi obat dokter suami, WQS istrinya. Kenapa? Obat dokter itu ya penyakit degeneratif itu kan kimia semua. Akan menimbulkan efek-efek kimiawi di tubuh yang bersifat toksin dan menimbulkan radikal bebas. Merusak tuh fungsi tubuh. Apalagi yang sudah bertahun-tahun kayak konsumsi obat-obatan diabetes, hipertensi, apalagi yang kemoterapi. Nah itu bagus kita buang radikal bebasnya itu dengan siapa? Dengan WQS-nya ini. Cuma jedakan waktunya setengah jam dengan obat dokter. Ya, itu tadi. Nah, kemudian dok, jadi ini kalau yang untuk stroke dok, VGS-nya gimana? Lihat dulu stroke-nya. Kalau stroke-nya udah lumpuh total di tempat tidur, yang Anda pikirkan ini efeknya, ini pasti buang air besar, ini udah pasti. Jadi kalau banyak pertanyaan dok, kalau minum WGS, kenapa ya dok buang air besar? Justru kalau nggak buang air besar tuh aneh, bid ajaib. Ya, harus buang air besar karena itulah di situ dibuang. Usus kita bersih dengan cara salah satunya itu. Ya, nah jadi kalau untuk yang struknya udah lumpuh total, bukan nggak boleh, boleh. Tapi kan dia ini mobilisasinya kan terbatas, kasihan yang jaga gitu loh. Jadi jangan tiap hari, 3 hari sekali aja. Yang penting dia ada pup, buang kotoran. Karena kalau dia tidak rajin, tidak bisa membersihkan dengan baik, yang menjaganya itu ya, akan timbul dekubitus, malah infeksi sekunder, kena lagi. Gitu ya. Jadi kita ini fleksibel berdasarkan kondisi-kondisi. Kalau sehat kayak kita nih yang mobilitas bagus, tiap hari boleh di bulan pertama. Nah, bulan kedua boleh 3 hari sekali, boleh 2 hari sekali, gitu sesuai sesuai kita tahu nih tubuh kita nih, ya. Nah, itulah tadi WQS. Jadi kalau banyak pertanyaan, dok, stroke bisa nggak bisa? Kan itu saya diawali, stroke bisa, diabetes bisa, asam urat bisa, hipertensi bisa. Intinya WQS adalah obat penggandeng ya yang bisa duet bareng obat dokter. Justru dia membantu kerja obat dokter optimal hingga maksimal. Oke. Okay. Dan dia kan biasa obat dokter itu mengandung kimia. Itu dibuang sama WQS. Nah, itulah kelebihannya WQS. Dan bagi yang program untuk pelangsingan atau pencapaian berat badan ideal, WQS diminum 2 kali. Pagi dan siang. Ingat ya, berdasarkan alur irama kerjanya usus. Jadi pagi dan jam 12 sebelum makan siang. Itu tadi. Nah, setelah itu ya kita masuk di ini nih bedanya. Jadi WQS ini kerjanya untuk membersihkan usus, kemudian darah, kemudian organ tubuh kita yang lain. Tapi jangan harap ususnya Anda tidak bersih, jangan harap organ-organ yang lain nggak bersih kalau tidak diawali usus yang bersih. Jadi ini dulu. Bedanya bisa buat saraf jepit bisa. Bedanya, nah ini, bedanya WQS dengan WQX apa dok? Dua-duanya ini kan bersifat antioksidan, bersifat detox, regenerasi sel, dan imunomodulator dengan komposisi yang berbeda, tapi fungsinya sama. Hanya ini target poinnya utama di usus. Ya kan? Kalau ini juga detox, tapi targetnya di mana? Di pembuluh darah,
ya, di saraf, ya, di organ-organ tubuh, di usus nggak juga, tapi nggak ketara karena dia tidak ada pisilomas. Ya, kemudian di mana lagi? Di kestabilan hormon. Ini bedanya. Makanya reaksinya Wiki S dan Wiki S beda. Ini Anda pasti buang air besar, buang air kecil. Kalau ini di mana? Ini healing krisis. Makanya karena dia bekerja terutama di pembuluh darah, di saraf, ya, organ-organ vital. Jadi makanya kadang-kadang Anda tuh ada yang ngerasa badannya pegel, capek, kayak kram dok, kepala pusing dok. Itu lagi di detox. Nah, ya. Nah, oke, sekarang kita masuk dulu ke WikiX, Mbak. Supaya Anda nggak kaget nih. Ya, coba kita lihat slide-nya WikiX. WikiX ini ada, saya buka juga di sini saya ya, biar kita lihat. Oke. Komposisi WikiX, dia ada 8. Ginseng, bagus banget nih ginseng. Guarana, bagus banget. Sayur dan buah, ya, ada raspberry. Raspberry ini golongan berry-berry yang antioksidannya luar biasa. Keluarga berry namanya kita bilang ya kalau di holistik ya. Inulin bersifat prebiotik, red beet untuk stamina ya. Kemudian ada wortel ya, bagus sekali sebagai vitamin A, dan ada asam ascorbat. Nah, yes. Positioning dari WikiX ya sama. Ya, WikiX ini sama ya. Dia selain untuk selama ini kan edukasinya hanya khusus stamina, padahal WikiX ini sempurna loh cara kerjanya ya. Ingat, ya nanti saya jawab ya. WikiX itu WikiX X sama dia konsepnya holistik ya. Jadi holistik ini ingat mendetoks, meregenerasi sel dan menjadi imunomodulator. Cuman cara kerjanya beda nih. Karena apa? Yang Anda rasakan di tubuh Anda nih nggak sama dengan kalau Anda minum WikiS. Nah, karena WikiS ini target poinnya adalah eh, pembuluh darah, kemudian saraf, organ-organ tubuh ya. Yang paling dominan itu yang akan dirasakan pembuluh darah Anda dan saraf Anda, kemudian hormon. Nah, makanya bagi yang sudah mulai menopause, libidonya menurun, disfungsi ereksi, ya di sini nih, si WikiX berperan. Nah, jadi gak heran, karena target yang dibetulin ini pembuluh darah, ya, saraf. Jadi kalau ada yang merasa tubuhnya begitu minum WikiX nih ya, kok pegel ya dok? Kok kayak orang dipukulin ya dok? Kok sakit ya dok? Anda tuh berterima kasih loh sama WikiS ini. Ini namanya dokter WikiS. Anda nggak tahu nih selama ini bahwa ada penyumbatan di pembuluh darah. Anda nggak tahu nih kalau saraf Anda sudah kaku. Anda nggak tahu nih ternyata metabolisme tubuh Anda udah kacau balau. Anda nggak tahu nih ternyata hormon keseimbangan tubuh Anda secara hormonal terganggu. Ya, Anda nggak tahu. Tapi Anda kirim dokter Wiki S hanya minum, dia bekerja sendiri mencari sumbatan permasalahan itu mana sumber-sumbernya. Kalau pembuluh darah Anda tersumbat karena banyak kolesterol, flek, sudah mulai kaku, aterosklerosis, kemudian saraf Anda sudah mulai kaku, rentan, ya, sehingga sinyal-sinyal yang nyampe di otak untuk memberikan apa instruksi-instruksi di organ tubuh Anda mulai tidak teratur, kemudian yang imbalans hormonnya sudah mulai tidak terganggu seperti yang sudah menopause, kemudian ada endometriosis atau kelenjar tiroid Anda terganggu, ini distabilkan dengan WikiS. Kemudian yang sudah mulai metabolismenya kacau balau ya sehingga terjadi ya eh, obesitas juga, disfungsi ereksi juga, tidak bergairah, loading lambat, lemot, Alzheimer. Nah, ini WikiS berperan di situ.
Jadi tidak semata-mata hanya untuk stamina, tapi secara universe WKS bekerja di situ. Saya tanya, bagian tubuh mana yang tidak dilewati oleh pembuluh darah? Bagian tubuh mana yang tidak ada saraf? Bagian tubuh mana yang tidak menempel di otot? Hampir seluruh tubuh kita ada itunya. Nah, WKS bekerja di situ. Nah, hanya WKS ini memberikan respon healing krisis. Healing krisis ini adalah sesuatu yang um, diberikan oleh tubuh sebagai respon positif. Ingat ya, respon positif. Jangan Anda bilang minum WKS malah tampak pegel dok, sakitnya nggak karuan dok. Anda berterima kasih, berarti ada sesuatu yang selama ini Anda tidak ketahui. Kalau ke dokter ada perlu endoskopi, ternyata ada miom. Misalnya endoskopi internal rahim, ada abdomen, wah ternyata ada sumbatan, ususnya lengket, gitu kan. Ternyata ada aterosklerosis, ternyata ada osteoporosis yang disebabkan karena penumpukan penggunaan obat kimia, Anda konsumsi obat-obatan kortikosteroid jangka panjang pada penyakit autoimun, atau Anda sedang di kemoterapi, atau Anda mengkonsumsi obat hipertensi, diabetes, itu nggak akan bisa dilacak kalau tidak ada proses healing krisis. Jadi Anda tuh harusnya menanggap, apa ya, memberikan respon, ada healing, proses healing krisis itu yang kita nanti. Apalagi Anda jelas-jelas tahu tubuh Anda nggak beres. Anda ternyata penderita hipertensi, Anda ada asam urat, Anda harus konsumsi ini karena mendeteksi sejauh mana, ya. Nah, jadi WKS dengan uh, 8 komposisi ini ibaratnya Anda mengirim dokter yang isinya di 4 orang staf ini, dokter ini, truk dalam satu unit namanya WKS. Jadi kalau ada proses yang namanya healing krisis, Anda jangan anggap itu sesuatu yang negatif. Itu berarti tubuh Anda bermasalah tanpa Anda ketahui, sedang dirombak. Nah, jadi WKS ini ya diminumnya kapan dok? Kan gitu pertama ya. Dan siapa aja yang boleh minum? Nah, WKS ini memang ada aturannya. WKS hanya boleh diminum pada orang-orang yang sudah pubertas. Udah akil balik, boleh minum. Ya kan? Nah, kemudian siapa lagi yang boleh minum? Ya, yang boleh minum orang yang sehat, yang sedang sakit, yang sedang masa pengobatan, yang sedang recovery, dan juga yang penyakit-penyakit degeneratif, termasuk yang gagal ginjal dengan cuci darah, boleh minum WKS, boleh. Ya, yang nggak boleh siapa? Ibu hamil nggak boleh. Orang-orang yang belum pubertas jangan dulu, ya. Nah, jadi WGS diminum kapan? Karena ada ginseng, diminum setelah perut terisi makanan. Oke, kapan aja minumnya? Boleh, terserah Anda pilih. Mau pagi kek, mau siang kek, mau malam kek. Boleh barengan dengan obat dokter, jedakan waktu setengah jam. Boleh nggak dokter bareng dengan WGS? Boleh. Kalau sama WGS boleh. Dicampur boleh nggak dok? Boleh. Asal minum WGS kalau sudah dicampur dengan WGS, ya, ini jadi mix nih. Dua ini langsung diminum. Kenapa? Karena ada fiber di WGS. WGS kalau habis di shake ya minum ini dibuat langsung minum. Karena kalau nggak beku dia jadi kayak ada agar-agar susah. Karena ada psilium khas yang seperti fiber. Nah, tapi kalau dia tidak dibarengi dengan WKS boleh diminum nanti. Anda taruh aja di kulkas dulu, boleh ntar minum boleh. Ya, yang penting perutnya sudah terisi makanan. Ya, terus gimana nih dosisnya? Nah, ini nih, ini penting nih. Nih. Khusus untuk yang tidak ada masalah, orangnya dalam keadaan sehat, tapi pengen tahu nih tubuhnya bermasalah apa nggak, boleh coba dengan 1 saset tiap hari. Ya kan? Tapi kalau kira-kira begitu kena minum 1 saset, ternyata ada respon healing krisis nih. Nggak tahan dok. Saya tidak pernah kalau ada konsultan stop. Nggak. Kalau Anda stop berarti tubuh Anda menolak untuk diperbaiki.
Yang ada apa? Turunkan dosisnya. Misalnya Anda minumnya setengah saset, satu saset Anda turunkan setengah saset. Kalau diawali dengan setengah saset, Anda turunkan seperempat saset. Gitu. Ya, kalau pertama minumnya sehari, langsung ini Anda jadi aja. Ya, jadi enak durasi. Kalau tiap hari, nanti takutnya Anda wiki essay sih tidak berbahaya karena orang-orang ini manja terhadap healing krisis, padahal tubuh sedang dibenahi. Ya, sebenarnya Anda hanya pada saat minum wiki es, kemudian terjadi respon positif berupa healing krisis yang menandakan tubuh Anda berespon, yang bermasalah memberikan respon. Dia cerita nih, oh saya sakit nih, cuma dia nggak ngomong. Dia memberikan gejala klinis seperti misalnya sakit kepala, dok, nggak enak, berarti pembuluh darah Anda di situ mulai ada sumbatan, fleknya banyak, atau sudah mulai kaku, atau darahnya kotor sehingga kadar oksigen kurang. Jadi memberikan rasa tidak nyaman, sakit kepala, nggak enak, pegel-pegel, kram, otot Anda udah mulai kaku, otot Anda udah penuh dengan toksin, radikal bebas, racun, seperti itu. Dia akan memberikan respon seperti itu. Selama ini Anda kan dia nggak bisa bicara karena tidak dikirim yang sesuatu yang mencoba membuka eh, masalah tadi. Jadi seperti em, kalau pintu itu lagi dibuka truk masalahnya ya kan, mau diobati. Begitu kira-kira ya ilustrasinya. Jadi em, pada saat dibukanya ini ya, masalahnya itu yang bermasalah tadi itu respon positifnya itu healing krisis. Nah, kadang-kadang nih kita manja nih menganggap itu malah kok jadi nggak enak ya dok, saya nggak kuat nih dok. Ya kalau Anda nggak kuat berarti Anda menolak untuk turunkan dosisnya. Kalaupun nggak tahan ya boleh Anda minum analgetik ringan. Analgetik ringan apa sih? Kayak paracetamol boleh, paracetamol yang biru atau neuralgin boleh. Tapi kalau menurut saya ya lebih baik Anda tidak minum itu kalau nggak terpaksa sekali. Soal dengan memberikan sinyal itu Anda justru tahu, wah berarti darah saya kotor nih. Oh berarti kalau di pinggang, oh berarti pinggang saya nih, ginjal saya kemungkinan nih banyak toksin nih. Berarti Anda kurang sering banyak duduk, mobilitasnya kurang, atau lagi ada apa? eh Zat toksin banyak di situ. Kerja ginjal jadi berat, nggak pinggang pegel. Nah itu menandakan. Jadi sebaiknya apa dok? Minum air hangat, lakukan gerakan. Gak usah berat gerakannya. Jalan di tempat, dia lakukan Soleus push up, begitu begitu. Ya, nah jadi WKS ini bekerja seperti itu. Nah, untuk metabolisme tubuh bagus, sangat bagus. Ya, karena keseimbangan hormonal. Makanya bagus untuk, ini ada karpot, ini bagus nih ya, tadi gambarnya wortel ya, untuk mata juga ya, vitamin A. Wiki S ini bagus juga untuk kemudian ya, untuk yang mau melakukan aktivitas seksual, karena ini untuk stamina bagus ya, konsumsi Wiki X 6 jam sebelum melakukan aktivitas seksual. Kok 6 jam sih dok? Ya karena ini herbal, menandakan bahwa WKS tidak ada BKO dan mengandung bahan kimia obat keras. Jadi konsumsi 6 jam sebelum melakukan aktivitas seksual. Supaya staminanya bagus ya, kemudian sel spermanya juga lincah gerakannya. Ya, nah begitu. Kemudian bagi yang sakit berat ya, boleh konsumsi, tidak ada kontraindikasi, semua boleh konsumsi. Hanya untuk yang penyakit autoimun dimulai dengan dosis setengah atau seperempat saset. Autoimun, lihat ya, autoimun itu apa sih macam-macam.
Kalau ada rheumatoid arthritis, ada PCO, ada struma, nah itu dimulai dengan setengah atau seperempat saset dan tidak perlu tiap hari, per 3 hari sekali aja. Oke. Nah, jadi tahu ya, bedakan antara Wiki S dan Wiki X. Ya, dua-duanya bersifat detox, bersifat regenerasi sel, bersifat imunomodulator. Sebenarnya kapan waktu terbaik, dok? Saya sebenarnya pengen minum Wiki S ini dan Wiki S ini sekali, Wiki S sekali dok, Wiki X itu sekali. Bagus waktunya kapan? Bagus waktunya yang baik itu sebenarnya malam. Yang minum Wiki S itu sebenarnya malam jam 7. Kenapa? Supaya pola regenerasi sel kita bagus. Anda harus tahu jam-jam di mana tubuh melakukan regenerasi sel adalah pada saat Anda tidur. Kalau Anda tidur tuh semua kena tuh, organ tubuh termasuk otak kena. Kenapa? Regenerasi sel hanya terjadi pada saat Anda tidur, lelap. Ya, dimulai pada jam berapa regenerasi sel? Dimulai jam 11, jam 11 sampai jam 1. Regenerasi sel tubuh Anda secara keseluruhan terjadi pada saat Anda tidur di malam hari. Dok, kalau saya malam hari lagi tugas, dok, tapi nggak tiap malam tugas. Kayak dokter, bidan atau apa ya, suka ada piket malam gitu ya, suster atau orang-orang yang bekerja di jam-jam malam ya. Kan tidak tiap malam ada tidak tidur malam. Ya, nah regenerasi sel kenapa malam? Regenerasi sel malam itu tubuh kita itu sensitif dengan sinar matahari. Jadi kita sel tubuh ini tahu di mana malam, malam memang karena malam gelapnya atau gelap karena mati lampu. Tahu sel tubuh kita itu. Ya, karena sinar mata sel tapi dok, kalau di kamar nggak kena sinar matahari, dok. Nah, regenerasi sel hanya terjadi ya pada saat aturannya itu ya di malam pada saat tidur lelap, tidak ada sinar matahari ya, dan tubuh total istirahat. Ya, di jam malam itu memang jam malam jam tidur ya. Jadi kalau Anda mau awet muda, Anda mau sehat, Anda mau cantik, Anda mau gagah, Anda mau terbebas dari segala penyakit, jangan begadang di antara mulai jam 10 sampai jam 1 tidur Anda. Disitulah proses regenerasi sel berjalan. Supaya apa? Yang kita konsumsi ini Wiki S dan Wiki X tidak sia-sia. Oke? Okay? Nah, ini nih ya saya kasih tahu lagi. Jadi khusus membuang toksin dan regenerasi sel ya pada jam 5, jam 7 pagi. Ya, hati dimulai dari jam 11 sampai jam 1 malam. Catat. Jadi kalau Anda mau terbebas dari sakit hati, ya hati Anda sehat, Anda jam 11 sampai jam 1 Anda tidur. Hati ini mempunyai fungsi 500 fungsi di tubuh setelah usus. Jadi banyak nih fungsi hati ini. Ya, kemudian ginjal ya dia bekerja membuang toksin itu, mendetoks, meregenerasi di jam 5 jam 7 sore. Makanya antara jam 5 jam 7 Anda kalau bisa itu ya buang air kecil ya di situ. Anda lihat nih di antara jam 5 sore sampai jam 7 sore Anda buang air kecil banyak Kak. Makanya kalau Anda supaya ginjalnya bersih ya dari seharian dari pagi sampai jam 7 malam itu terakhir Anda konsumsi air putih banyak. Boleh. Mencukupi yang dia bilang 2 liter lah apa ya. Itu ada kadarnya ya di situ. Tapi setelah jam 7 malam ke atas Anda jangan konsumsi banyak. Cukup seteguk 2 teguk atau pada saat segelas aja 150 untuk saat Anda konsumsi WKS. Kenapa? Supaya ginjal Anda nggak cepat rusak. Jadi malam itu Anda konsumsi kalau bangun tidur aus teguk aja. Kalau nggak jangan bergelas-gelas. Justru dibutuhkan yang pada saat Anda mulai bangun pagi sampai sore. Nah, itu supaya menjaga ginjal Anda. Terus jantung Anda kapan? Jantung Anda itu ya pada jam 12 siang sampai jam 1.
Makanya kalau jam 12 sampai jam 1 itu kalau udah ada aturan main ya, segitu jam istirahat. Karena jantung lagi mompak tuh ke seluruh tubuh tuh. Jadi bantu jangan supaya tambah ngap-ngapan. Nah, kemudian paru paru tuh buang toksin dari jam 3 subuh sampai jam 5 subuh. Jadi kalau Anda bangun pagi, yang muslim atau yang lain pun boleh bangun pagi, usahakan buang, bersin kayak apa di situ ya, ingus cuma dibuang di situ. Ya, supaya itu membantu terus lakukan tarik napas, buang napas. Ya, olahraga yang benar, yang paling benar ya untuk kesehatan tubuh ya adalah pertama berenang, yang kedua olahraga pernapasan. Selebihnya sesuai kebutuhan. Kalau obesitas ada kardio, ya ada pembentukan massa otot. Tapi untuk kestabilan fungsi tubuh Anda dengan melakukan berenang ya salah satunya untuk semua organ tubuh Anda tuh bergerak secara maksimal ya otot, saraf semua dan aturan saluran pernapasan itu penting supaya metabolisme tubuh Anda baik. Makanya ya konsumsi WikiS dan WikiX ini harus tahu. Jangan sampai Anda konsumsi WikiS, WikiX tapi nggak tahu cara kerja tubuh. Nah, WikiS ini bagus karena juga ikut menstabilkan hormonal bagi penderita disfungsi ereksi. Orang-orang yang sudah memasuki masa menopause, ya, ada apa libidonya turun, ya. Karena orang-orang yang eh, keseimbangan hormonalnya, contohnya juga tiroid, ya, penyakit autoimun, struma. Nah, ini bagus nih WikiS tadi. Jadi bedanya WikiS dan WikiX, terutama WikiS bekerja untuk khusus nih gerbang utama, ya kan? Ini makanya kalau misalnya tiba-tiba dok saya mau konsumsi WikiX, WikiS-nya udah belum? Karena kalau langsung minum WikiX, WikiS-nya nggak cuma. WikiS ini banyak kandungan yang bagus tuh, tapi kalau dinding ususnya belum bersih, gimana WikiS bisa diserap? Logikanya begitu. Jadi harus WikiS dulu, nggak bisa langkah ke sini. Ya, kalau Anda nggak minum WikiS, Anda langsung minum WikiS, ya healing krisisnya Anda siap-siap. Ya, jadi jangan mengeluh. Tapi kalau minumnya urutannya ada WikiS dulu. Ini Wikinara udah bagus ini ngasih produk ya, apa eh, programnya tuh terarah gitu loh. WikiS terus WikiX. Ini udah bener ini tandemnya. Cuman Anda kadang-kadang bisa kurang ada yang mungkin kurang paham. Jadi supaya kita mengkonsumsi Wikinara ini tepat ya sasaran benar dan akhirnya tubuh kita ini sendiri yang merasakan gitu. Oke. Nah, jadi sampai sini ya, kalau ada pertanyaan boleh kita buka karena udah 8:30. Kita buka pertanyaan. Nanti kalau nggak ada yang kurang puas juga, waktunya tidak cukup ya, boleh chat saya secara personal. Ya, oke. Kalau misalnya ada yang ngechat saya jam 11 malam, jam 1 malam, ya saya jawabnya pasti pagi. Ya, oke. Sekarang saya kembalikan ke host, memberikan waktu bagi yang mau bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, selamat malam. Terima kasih Dokter Merli atas pencerahannya malam hari ini. Bapak Ibu banyak belajar ya malam hari ini Bapak Ibu. Ini ada beberapa pertanyaan dok. Jadi ada yang kalau paru-paru terserang jamur lebih baik minum Wiki S atau Wiki Egg ya. Pertama itu WikiS dulu. Karena pasti ususnya kotor. Dimulai dari situ. Ya kan? Nah di WikiS ini ya, ada sifatnya untuk sebagai antibiotik juga dan antibakteri dan anti jamur. Ya biasanya nih kalau di paru-paru nih ya, kalau udah kayak gitu biasanya ada bakteri nih yang nyangkut nih. Ya kan? Nah tetap dimulai di WikiS. Nah di WikiS ini ada yang bersifat sebagai antibiotik nih, inulin ya, berfungsi untuk antibiotik juga, ada antibakteri dan anti jamur. Jadi bagi paru-paru ya, eh, yang bermasalah kita mulai dulu dengan WikiS. Ya, kalau udah kira-kira paling nggak seminggu, 2 minggu boleh WikiX ya minum. Ya, yang pasti dimulai WikiS dulu. Oke.
Oke dok, ini ada pertanyaan lagi. Kalau saya minum WKX bawaannya itu ngantuk. Jadi walaupun dikonsumsinya setengah saset, tapi kerasa banget bawaannya ngantuk. Apa itu relaksasi ya dok? Nah, jadi gini, antuk dia ada dua nih, ya, bahwa darah Anda ini kurang oksigen selama ini, ya kan? Kemudian mulai ada sumbatan di pembuluh darah otak. Karena biasanya yang minum Wiki X, kalau tidak ada masalah apa-apa, dia pasti energik. Orang bagus buat stamina kok, ya kan? Nah, justru Anda senang nih. Kalau dikasih minum Wiki X, ada sesuatu berarti sedang bermasalah nih, ngantuk nih ya. Nah, ini lagi bagian daripada sedang dibersihkan, sedang dicuci darahnya, terus sumbatan yang menuju otak itu dibuka. Jadi jangan hentikan, minum aja terus. Banyak minum air hangat. Ya, ini masih bagus reaksinya ngantuk, ya kan? Mm-mm. Mantap, mantap dok. Ini aja juga pertanyaan, perut mengeras dan sakit sebaiknya minum WKS atau WKX ya? Wiki S dulu, Wiki S dulu, karena kita perut mengeras dan sakit, kemudian kemungkinan besar ya, itu toksinnya banyak tuh, ya. Jadi kita bersihkan dulu supaya Wiki S nanti dikonsumsi ya, udah nggak begitu besar lagi healing krisis yang ditimbulkan gitu loh. Dan dia bisa masuk maksimal. Bagaimana mungkin WKS masuk masuk penyerapan maksimal kalau ternyata dinding ususnya masih penuh. Ini salah satunya berarti ususnya masih ada radikal bebas atau toksin. Jadi pertama yang dikonsumsi adalah WKS dulu. Ini ada pertanyaan juga, dok, kalau saya minum WKX perut saya perih, apa itu efek dari ginseng ya dok ya? Oh Harus iya, setelah minum ya, setelah makan berarti dok. setelah makan tadi saya bilang ya, setelah makan. Berapa lama healing krisis kalau kita minum WKX? Mungkin dia nggak tahan dok. Kalau minum WKX mungkin subatannya banyak ya. Jadi gini, kita tidak bisa prediksi, kan? Tiap orang beda-beda. Karena setiap orang mempunyai masalah berbeda-beda ya. Tapi biasanya yang sudah ratingnya nih ya antara 3 sampai 5 hari. Anda bertahan nih di antara itu. Ya, gitu. 3 sampai 5 hari, mentok ke 5 hari. Ya, dan itu kalau Anda pola hidupnya lagi kacau lagi ya dia berulang lagi gitu. Makanya kalau udah minum Wiki S dan Wiki X ya semua pola yang tidak benar dirubah. Sayang soalnya ya. Oke. Catat, mantap. Dok, kalau untuk rambut rontok karena pengaruh hormon hipertiroid ya, hormonnya belum normal, apakah bisa pakai WKX? Oh bisa, bisa. Ini Wiki X ya. Tapi tetap ya Wiki X-nya diminum dulu terus Wiki X ya. Untuk penderita ginjal, WKS dan WKX aman ya dok? Ya, selama dia tidak cuci darah, Wiki S dan Wiki X aman. WKS dan WKX apakah bisa untuk seseorang yang sedang rehabilitasi kecanduan narkoba? Oh bagus, bagus banget ini. Anda kalau misalnya punya link untuk di pusat rehabilitasi ya narkoba, masuk bagus. Ini program untuk rehabilitasi narkoba WikiX sama WikiS bagus nih. Hmm. Kalau untuk yang sudah penderita menjalani transplantasi ginjal, apakah boleh konsumsi? Oh, transplantasi ginjal, boleh? Ginjalnya Boleh udah ya. bagus tuh. Malah bagus tuh dijaga. Ya, boleh boleh. Kalau untuk GERD atau lambung yang kronis, apakah bisa dibantu dengan WKS? Bisa sekali. Justru bagus. Justru bagus. Tapi kalau minum Wiki X-nya setelah perut terisi makanan ya. Tapi kalau Wiki X-nya ya itu bagus. Untuk GERD ya, GERD itu menolong sekali GERD. Kalau untuk anak-anak usia 10 tahun, apakah boleh minum WKS dan AA?
WKS? Kalau WKS boleh, tapi kalau 10 tahun setengah saset aja per per satu minggu aja. Kalau nggak per 3 hari sekali. Lihat ya. Kalau dia malas makan sayur, kemudian dia sering sembelit, boleh 3 hari sekali. Tapi kalau sembelitnya nggak parah banget, dia seminggu sekali aja setengah saset. Ini ada pertanyaan dari Widi dari Bandung mau bertanya keluhannya kolesterol sama pengentalan darah. Sudah menepos, pernah sampai pecah pembuluh darah karena pengentalan tadi ya, mata karena makan obat pengencer darah juga. Sebaiknya minum Wiki S atau Wiki X ya. Dua-duanya bagus tuh untuk pengental darah ya. Karena nih dia ngedetox ya, ngedetox darah tuh yang kental-kental itu ya didetox ya oleh Wiki S dan juga Wiki X-nya bagus ya. Ini ada pertanyaan lagi dok, untuk autoimun apakah bisa Hmm. dibantu untuk penyembuhan pakai Wiki S atau Wiki X? Autoimun itu paling bagus minum pertama itu Wiki X, Wiki S sorry, S ya autoimun. Ya, nah, untuk Hmm. Wiki X ya, nah ini untuk Wiki S-nya. Autoimunnya apa dulu nih? Kalau autoimunnya rheumatoid arthritis, gunakannya seperempat aja deh, ya, supaya Anda tidak begitu merasakan healing krisisnya, ya, seperempat per 3 hari sekali. Berapa lama kita harus membersihkan usus kita dok? Kalau zaman dahulu aja nih, ini saya bandingkan ya. Zaman dahulu itu kan dia waktu zaman dahulu tuh waktu kalau di Islam itu waktu zaman Nabi Muhammad itu ada namanya detox menggunakan sena. Nah, sena ini nama lain daripada Psyllium khas. Artinya di zaman dahulu yang sudah beribu-ribu tahun yang lalu udah ada program detox. Itu per 3 bulan sekali. Nah, jadi orang-orang di daerah timur sana ya 3 bulan sekali dulu. Tapi di era sekarang tidak mungkin 3 bulan sekali, nggak mungkin karena kita udah makanannya macam-macam. Nah, jadi kapan ini melakukannya? Ya, kalau untuk yang belum pernah dilakukan detox sama sekali, bulan pertama tiap hari. Setelah itu fleksibel, bisa 3 hari sekali, bisa seminggu sekali. Anda akan tahu sendiri kenapa di bulan pertama harus, karena itu benar-benar untuk membersihkan tubuh secara total, regenerasi sel terbentuk dengan baik dan tercipta imunomodulator. Itu poinnya. Makanya harus setiap hari selama 1 bulan. Ini tadi sudah dijelaskan sama dokter untuk apakah WKS boleh dikonsumsi ibu hamil dan menyusui. Tadi sudah dijawab ya, tidak boleh Ya. Bapak Ibu. Kalau untuk gangguan syaraf tremor kedua tangan, bisakah dengan Wiki X? Ini saya harus tahu. Kita harus tahu dulu nih, tremor itu kan gejala klinis dari sesuatu hal yang tidak benar di tubuh. Ada dua biasanya. Kalau bukan karena struma atau hipertiroid atau penyakit autoimun ya, atau kedua oleh karena gangguan jantung. Atau yang terakhir, yang ketiga ada tiga sih sebenarnya Parkinson. Yang mana dulu nih? Nah, gitu. Tapi intinya dari semua itu ya, WikiS dan WikiX bisa untuk membantu mengatasi kedua hal tersebut. Tapi tentunya jangan lupa tetap konsul karena penyebab tremor ini ya, penyebab utama ini tremor ini gejala klinis akibat, tapi penyebabnya kita nggak tahu. Nah, ini penyebabnya ini harus tetap konsultasi dengan dokter medis. Nah, suplemen WikiS dan WikiX ini membantu supaya perbaikan dari segi medisnya, ya, oke? Okay? Kalau untuk WKS, WKX, apakah bisa membantu untuk penyembuhan kanker? Bisa sekali, karena bersifat antioksidan. Antioksidan itu membantu membunuh, mencegah timbulnya sel kanker. Dan ikut juga ya pada orang yang sudah terkena kanker dan kemudian dilakukan kemoterapi, itu membentuk tubuh melakukan regenerasi selnya dengan baik dan juga ya membentuk imun tubuh sebagai imunomodulator. Jadi untuk case-case kanker ya, WikiX dan WikiS itu sangat bermanfaat.
berguna. Kalau sudah minum Wiki S tapi belum bisa BAB, gimana ya dok sarannya? Wiki Saya punya es belum. pengalaman dok. Jadi waktu saya minum Wiki S itu pernah pernah mengalami seperti ini. Cuman saya stimulasi dengan minum air hangat pagi hari. Waduh, luar biasa juga. Nah, itu tadi. Jadi gini antara dua ya. Kalau minum Wiki es ternyata belum BAB, ada dua kemungkinan. Terlalu banyak sampahnya atau memang kurang air. Nah, itu ya kan. Berarti apa yang harus dilakukan? Tambahin dosisnya, banyak minum air putih hangat. Dah, itu aja. Yes, betul. Saya minum Wiki S jam 10 pagi berdampak ke diare hingga 8 kali, lemas, mual lemas gitu ya, dan ada perih. Apakah dilanjutkan? Eh, karena saya masih punya masalah di lambung. Wiki es ya. Kalau Yes, konsumsi Wiki es apa Wiki X? S. Es ya. Ya, Kalau sampai konsumsi diare 8 kali, dok. Berarti kotor banget ya, dok. kotor banget. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, begini ya. Jadi kalau minum WKS otomatis pasti BAB otomatis. Cuma sekarang kita harus paham nih. Kalau banyak BAB, banyak buang air besar ataupun banyak buang air kecil, berarti kan yang paling cepat membuat kita tuh kelayangan yaitu kan kadar air yang keluar. Ya kan? Jadi lemas. Nah, simpelnya, seseorang aja kalau diare berat ya, dibawa ke UGD, nggak ada orang itu kasih obat, nggak ada kecuali ada bakteri setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium. Yang pertama mereka lakukan pada seseorang yang dehidrasi karena sering buang air besar dan frekuensinya banyak ya, itu pasti mereka terapi cairan. Pasti pertama yang dilakukan adalah infus, masuk cairan dulu. Artinya yang masuk dalam logika kita ini yang membuat Anda lemas, pasti Anda BAB-nya sering, BAK-nya sering, tapi asupan cairan yang Anda konsumsi kurang. Imbangi cairannya yang masuk, yang keluar diimbangi dengan yang masuk. Supaya apa? Karena kalau Anda kurang cairan, itu keseimbangan terganggu. Pasti Anda oleng. Pasti. Gak usah jauh-jauh deh. Gak usah karena BAB, BAK. Anda olahraga, keringat banyak, ya keringetan banyak, ngos-kosan, Anda nggak minum. Pasti puyeng. Nah, jadi apa? Ini bukan satu masalah. Jadi Anda minum aja yang banyak, air hangat, ya kan? Terus boleh konsumsi kalau nggak kuat ya buah, tapi buah atau sayur. Gitu aja udah, ya. Oke. Ini ada kanker serviks stadium 4, sudah kemoterapi yang kedua, dok. Jadi sarannya gimana untuk terapinya? Minum Wiki es. Minum Wiki es dulu. Wiki esnya nanti tunda dulu ya. Takutnya kan ini lagi terapi ya. Takutnya kan dia mual-mual nih. Nah, kalau konsumsi Wiki es ya, kalau sedang terapi ya, kalau dia lagi di kemoterapi ya, ya dulu kalau dia tidak terlalu hebat mual-mual karena obat kemonya boleh minum Wiki X. Tapi kalau nggak tahan, takutnya nanti ada healing krisis, mual-mual juga, repot. Ya kan? Tapi kalau Wiki S aman, minum aja terus Wiki S ya. Malah membantu membuang semua racun, toksin atau apapun yang dihasilkan akibat dilakukan kemoterapi. Ya, Ini ada pertanyaan bagus. Akibat tekanan pekerjaan, kurang tidur, sering begadang, tekanan mental yang juga berat, wanita usia 50 tahun, yang semula rutin haid, langsung berhenti haid, sudah 7 bulan tidak haid lagi. Apa masih ada kemungkinan bisa haid usia 50-an? Cara terapinya gimana ya dok supaya bisa lancar? kalau memang belum waktunya untuk menopause ya, biasanya dengan konsumsi Wiki S rutin dan Wiki X rutin ya, itu bisa bisa. Kalau memang belum waktunya menopause ya. Nah, Ini saya ada testimoni dok di Malang. Tim saya sendiri itu usia 56 tahun. Yang setahun itu biasanya sekali 2 kali setelah konsumsi Wiki X dok. ya. Beliau sudah rutin Wiki S, habis itu beliau rutin Wiki X dan kaget karena lancar menstruasinya dan dia Nah, kaget dok. iya. Betul. Karena apa? Karena dia menstabilkan hormon. Hmm, terbukti kok. Ya. Kalau ada pasien yang mengalami pembengkakan jantung, apakah bisa minum Wiki S atau Wiki X ya dok?
WikiS, pemeriksaan jantung dan antara dua nih, ya, karena hipertensi atau gangguan daripada eh, paru-paru atau ginjal. Ya, kalau nah, tapi semua ini kalau WikiS itu menguras ya. Kalau jantungnya bengkak ya akibat ada genangan air ya, itu dengan WikiS kan keluar semua tuh, ya kan? Nah, kalau akibat hipertensi di WikiS ini bisa menurunkan hipertensinya, itu dibantu. Ya bisa WikiS. WikiX-nya juga bisa, tapi pertama-tama yang paling disarankan dahulu adalah WikiS. Kalau untuk gangguan kulit seperti alergi, gatal, bersisi, pakai yang mana ya dok? Oh, WikiS tuh. Udah pasti WikiS-nya dulu deh. Udah pasti ususnya nggak benar. Ini hampir sama sih dok pertanyaannya untuk jantung gitu ya. Tadi sudah dijawab sama dokter ya pakai WKS boleh. Mm-mm. Apakah WKX bisa untuk meredakan sakit persendian? Oh bisa. WikiX ya? Bisa. Tetap aja tapi WikiS ya. Karena gini, ada studi ya, studi kasus gini. Dari 100 pasien yang mengeluh gangguan persendian, ya, ternyata bukan hanya karena radang di persendian saja. Dari 100 pasien ternyata 90 orang itu akibat ususnya kotor. Nah, jadi WikiS bagus sekali untuk gangguan di persendian, mau sendinya kropos kayak, mau sendinya karena rheumatoid arthritis kayak, itu WikiS bagus dan WikiX juga bagus, dua-duanya. Ya. Untuk insomnia gimana dok? Untuk insomnia, dua-duanya WikiS dan WikiX. Insomnia ini macam-macam nih, ya bisa karena gangguan tiroid, ya bisa juga karena stimulasi di saraf otak, atau bisa juga secara psikologis. Kita nggak tahu nih, insomnia mana tahu karena stres kerjaan, stres hubungan dengan pasangan. Ya. Untuk penderita prostat dok, Untuk penderita prostat tetap harus pertama itu WikiS, ya, kemudian WikiX ya boleh. Karena prostat ini biasanya di usia berapa? Di usianya, kalau memang usianya sudah 45 ke atas, 50 ke atas, memang cenderung laki-laki itu prostat ya. Nah, eh, selain konsul ke dokter spesialis urologi ya, spesialis urologi saluran kencing, suplemen WikiS dan WikiX ikut membantu ya. untuk penyakit degeneratif dok, apakah bisa menyembuhkan untuk WikiX? Bisa membantu menyembuhkan penyakit degeneratif. Tapi tetap ya WikiS dulu ya. Itu kuncinya soalnya. Iya. Untuk WikiX tidak membuat BAB berkali-kali ya dok? Enggak, kalau WikiS enggak. WikiX enggak. Dok, apa WikiX bisa buat orang terkena sesak nafas? WikiX. WikiX bisa buat, apakah bisa buat orang yang terkena sesak nafas, kayak orangnya kayak kena sakit lambung gitu? WikiX bisa. Setengah saset aja kalau enggak ya. Tapi kita lihat dulu nih sesak napasnya karena asma alergik atau karena asma bronkitis atau WikiS-nya karena gangguan fungsi ginjal atau juga bisa juga sesak napasnya karena gangguan jantung. Tapi intinya kan berarti ada masalah di organ-organ tersebut, ya kan? Tetap saja WikiS juga dikonsumsi, WikiX ya dikonsumsi gitu. Tapi harus diketahui nih, sesak napas ini kan gejala klinis dari sesuatu penyebab. Nah, penyebabnya itu yang harus kita tahu, ya. Ini ada pertanyaan, wanita mulai menopause rata-rata di usia berapa sih dok? Nah,
Wanita mulai menopause biasanya antara 50. Menopause itu tidak terjadi langsung stop berhenti. Dia ada namanya premenopause. Premenopause adalah 2 tahun sebelum sebelum menopause tetap. Nah, ciri-cirinya gimana? Premenopause itu. Ciri-cirinya ya, sebelumnya sudah mulai haidnya tidak beraturan, tidak tiap bulan, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Kemudian sudah mulai rambut-rambut di ketiak tidak tumbuh, di tangan tidak tumbuh, di ketiak apalagi. Terus kemudian mudah tersinggung, ya. Terus kemudian apalagi mulai susah tidur dan gampang wajahnya ini flushing. Nah, itu. Jadi kalau udah memasuki usia 50, Anda siap-siap. Siap-siap dalam kategori premenopause sudah mulai, ya. Oke. Jerawat parah, apakah karena usus kotor? Biasanya ya, biasanya. Untuk penderita asam urat, dok, sebaiknya pakai yang Oh, WKS dulu, cuci dulu WKS. Jelas, Rong. Tadi di video aja asam uratnya nempel kok di dinding usus. Ya. orang tua orang tua saya sudah berusia 70 tahun. Kalau buang air kecil lama banget tuntasnya. Kalau habis buang air kecil terasa masih menetes. Apa itu bagus mengkonsumsi Wiki S ya, dok? S apa E, dok, yang bagus, dok? Sebenarnya sih bagusnya di WikiX ya. Cuman kan kalau kalau langsung WikiX kan nggak bisa. Kita harus minum WikiX dulu, ya. Nah, cuman ini kan udah 70 tahun nih. Takutnya BAB-nya akan bikin dia sempoyongan nih, ya kan? Hmm. Iya. Jadi minumnya kalau nggak setengah saset per 3 hari sekali aja. Yang penting dia ususnya dibersihin deh gitu, ya. Baru boleh minum Wiki X-nya, ya. Lalu 70 nih, kita harus wanti-wanti. Untuk penderita prostat, bagaimana aturan minumnya ya, dok? Proses tadi kan hmm, tetap ya Wiki S-nya, ya. Ini kalau prostat ini kita nggak usah tiap hari deh, kita fleksibel Wiki S-nya. Per 3 hari sekali aja satu saset. Wiki X-nya juga gitu, satu saset per 3 hari sekali aja, ya. Oke, dok, kayaknya sudah nggak ada lagi pertanyaan. Oke, paling nanti menyusul di chat personal. Oke, terima kasih yang sudah berpartisipasi malam ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada yang kurang paham, bisa tanya saya langsung di telemedicine ya, Wikinara. Atau nanti kalau ini bisa minta rekaman Zoom meeting ini ya dari manajemen. Karena ini bisa didengarkan berulang-ulang ya. Jadi semoga yang kita bahas malam ini sangat bermanfaat buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, selamat malam. Terima kasih kepada host kita.